Pak Jason, selamat keluarga Basuki dapat kontrak 100 triliun dari grup Arta. Sekarang siapa yang ingin Anda ucapkan terima kasih? Aku paling benci ucapan terima kasih pada istriku dan putriku. Aku dengar dulu Anda dan mantan istri Anda juga punya anak perempuan, tapi dia hilang. Anda pernah kepikiran buat nyari? Tentu aja, aku setiap saat kepikiran buat cari dia. Apa mau bicara beberapa kata di depan kamera? Siapa tahu dia lagi nonton. Citra, putriku, kau di mana? Ayah benar-benar kangen kau. Ayahku tersayang, putrimu juga sudah kangen banget sama ayah selama 14 tahun ini. Pelan-pelan ya. Adik, lihat ke sana, kita sudah di atas. Coba lihat, anak-anak senang banget ya. Itu karena mereka belum tahu kalau ayah mereka itu lelaki hidung belang yang doyan selingkuh. Aku benar-benar tahu salah. Kau bisa tidak kasih aku satu kesempatan lagi? Hari ini aku ajak naik gunung anak-anak bersamamu, itu jadi bentuk kebaikan terakhirku untukmu. Habis turun segera tanda tangan. Ibu, lihat deh, di sana bagus sekali. Gimana kalau kita fotoin anak-anak? Jangan pura-pura baik. Ibu, aku mau difoto. Kalau anak-anak mau foto, ya udah foto aja. Ayo, Citra, sini. Keluarga itu harus lengkap. Biar adik foto dulu, aku nanti saja. Sini. Kalau Citra tidak mau, tolong jangan dipaksa. Ayo cepat foto. Baiklah. Ayo, 3, 2, 1. Ibu, adik. Pak Jason, turut berduka cita. Terima kasih. Pak Jason, semoga tabah ya. Terima kasih Nona Susi. Pak Jason, jaga kesehatanmu. Kalau kau capek, istirahat saja. Citra, tetap di sini. Jangan kemana-mana. Ayah mau sambut tamu dulu. Wah, kau tidak pakai daleman. Pakai juga akan dilepas. Mending tidak usah pakai. Kenapa? Kau tidak suka? Aku suka kau yang begini. Tidak seperti dia. Diranjang diem aja kayak mayat. Dia sekarang beneran sudah menjadi mayat. Kau bisa nikahi aku sekarang kan? Tunggu situasi tenang dulu. Baru kita nikah. Kau tidak boleh berbohong. Aku sudah hamil anakmu. Aku pikir anak kecil gak bisa apa-apa. Aku masih mau kau hidup. Tapi aku beneran tidak nyangka. Kau sekarang berani foto buat jadi bukti. Sekarang jangan salahin aku kalau kejam. Sudah, jangan buang waktu. Mumpung tidak ada orang. Cepat buang dia. Turun sana, susul ibumu. Ibu, adik, tunggu sebentar lagi. Aku sudah kembali ke Yoda. Sebentar lagi aku balaskan dendam untuk kalian. Gimana kalau kita mandi berdua? Angkuh? Kalau tidak, aku habisi. Dari, jangan sampai dia kabur. Maaf, gak ketemu. Lanjut cari. Bagus, kau pintar. Siapa namamu? Cuma ketemu selewat. Tidak perlu tahu namaku kan? Tenang banget. Punya nyali juga. Tapi kita bukan sekedar ketemu sekilas. Kau sudah selamatkan nyawaku, aku harus balas budi. Selamat ya, mulai sekarang. Kau adalah milikku. Ini namanya bukan balas budi. Aku udah lihat tubuhmu, jadi aku harus tanggung jawab. Sekarang aku belum bisa bawa kau pergi. Kalau mau ambil lagi kalungnya, tunggu di depan hotel dengan tenang. Akan ada orang yang menjemputmu. Oh ya, pemandangan di bawah air bagus banget. Dasar kurang ajar. Aku Cipto Waringin. Sangat suka. Tunggu, dia bilang namanya Cipto Waringin. Jadi, kalau gitu dia itu tunanganku. Citra, keputusan pertunanganmu sama Cipto Waringin kau yang tentukan sendiri. Mau lanjut atau batalin? Aku bakal dukung. Apa yang kalian lakukan?
Dia tidak Aku tidak tahu. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang suruh kau kesini? Mayor Jenderal, aku juga dipaksa. Ampuni aku. Astaga, ampun. Bukan cuma kurang ajar, tapi juga sewenang-wenang sama nyawa orang. Tolong sampaikan, Citra Basuki dari keluarga Yakubo ingin bertemu Nyonya. Maksudmu, dia tidak kembali ke ayah kandungnya, malah langsung datang ke keluarga Waringin? Benar, Nyonya. Hah, tidak sabar sekali. Mau naik derajat lewat keluarga Waringin ya? Aku balik ke sini untuk balas dendam ibu dan adikku. Mau Cipta Waringin kayak gimana? Pertunangan ini pasti aku batalkan. Citra Basuki berhormat pada Nyonya. Nyonya, pertunangan ini aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Pertunanganmu dengan Cipto cuma lelucon 10 tahun lalu. Antara ayah Cipto dan ayah angkatmu waktu mereka mabuk. Sekarang sudah zaman apa? Sudah tidak berlaku lagi. Nyonya, kali ini aku memang datang untuk batalkan pertunangan. Kalau menurut Nyonya, pertunangan ini sudah batal, aku pamit dulu. Tunggu dulu. Nona Citra, apakah kau tahu siapa Cipta Waringin itu? Tentu saja aku tahu. Mayor Jenderal yang memimpin pasukan paling elit Laskar Langit, melindungi negara dari serangan musuh. Namanya terkenal, penuh prestasi di medan perang. Tentu aku tahu. Kalau tahu, lalu kenapa? Aku Citra Basuki, cuma perempuan biasa, tidak pantas untuk dia. Citra Basuki, aku rasa kau meremehkan Cipto dan keluarga kami. Nyonya salah paham. Aku cuma meremehkan diriku sendiri. Kau juga tidak perlu meremehkan dirimu. Menjadi menantu keluarga Waringin bukan sesuatu yang bisa diremehkan, termasuk oleh dirimu sendiri. Terima kasih, Nyonya. Menantu keluarga Waringin? Nyonya, barusan Nyonya bilang pertunangan ini sudah batal, kan? Pertunangan ini ditetapkan oleh ayah angkatmu dan ayah Cipto. Mana bisa dibatalkan? Nyonya, tadi Nyonya bilang pertunangan ini sudah ketinggalan zaman. Apanya ketinggalan zaman? Ini tradisi dan kebajikan, harus diwariskan dan dijunjung tinggi. Tapi, kenapa? Kau meremehkan keluarga Waringin, mau buat keluarga kami jadi keluarga yang ingkar janji. Apa anggap remeh keluarga Waringin? Kalau gitu aku ikuti kata Nyonya saja. Kenapa malah tidak bisa batal? Nyonya, kenapa tiba-tiba mengubah keputusan? Karena dia mengingatkan pada diriku yang muda dulu. Panggil orang untuk kasih tahu Cipto. Suruh dia pulang untuk ketemu tunangannya. Baik. Mayor Jenderal, orang yang kau cari tidak ditemukan. Berani-beraninya dia melawan perintahku. Lapor Jenderal, Nyonya menyuruh Anda pulang. Katanya tunangan Anda sudah kembali. Bilang aku nggak ada waktu. Cari ke seluruh kota. Pokoknya orang itu harus ditemukan. Siap. Kau tidak akan bisa kabur. Sudahlah, nanti saja cari cara untuk batalkannya. Sekarang fokus yang penting, balas dendam. Jadi, kau Citra. Ayah, ini aku. Ini laporan tes DNA aku. Kalau ayah masih ragu, bisa tes ulang lagi. Tidak perlu. Jadi dulu, keluarga Yakubo kebetulan lewat dan menyelamatkanmu. Kau memang beruntung. Aku memang sangat beruntung. Citra, akhirnya kau pulang juga. Bertahun-tahun, aku dan ayahmu setiap hari selalu memikirkanmu. Oh iya, kau masih ingat kejadian 14 tahun lalu? Maksudmu saat ibu dan adikku jatuh dari tebing? Waktu itu aku masih kecil, mana mungkin aku bisa ingat. Tidak apa, kalau kau tidak ingat. Hal buruk memang, sebaiknya dilupakan. Sudahlah, ayo masuk. Kalian tidak tahu ya, anak umur 3 tahun saja sudah bisa mengingat sesuatu. Waktu itu, aku sudah 4 tahun. Bawa Citra ke kamarnya dulu. Baik, Nona Citra silakan ikut aku. Suamiku, menurutmu, apa dia benar-benar lupa semuanya? Lebih baik kalau dia memang tidak ingat apa-apa. Tapi, sekarang bukan waktunya buat buang-buang waktu dengannya. Suruh orang buat mengawasinya diam-diam. Sebelum kita kerjasama resmi dengan grup Arta, jangan bikin masalah lain terjadi. Sayang, hari ini kau masih belum bertemu Presiden Misterius Grup Arta. Aku cuma ketemu wakil presidennya, Felix. Katanya, dia bakal atur jadwal buatku. Presiden grup Arta ini sebenarnya siapa dia? Bahkan seluruh orang di kota Yoda tidak ada yang tahu wajah aslinya. Ibu, kenapa dulu kalian tidak sekalian habisi mereka? Sekarang lihat akibatnya. Dia kembali untuk rebut warisanku.
Siapa sangka dia bisa seberuntung itu? Putriku, jangan khawatir. Semua warisan Basuki itu milikmu. Kalau dia berani rebut, aku buat dia bernasib sama seperti ibunya. Felix, aku sudah sampai di kota Yuda. Keluar dan temui aku. Kau benar-benar tidak nurut ya? Kau mungkin salah orang. Salah. Mau apa kau? Wajah memang bisa salah lihat, tapi pemandangan di bawah air itu tidak mungkin salah. Jadi, aku mau memastikan... Kau tidak salah, itu memang aku. Kamu tidak salah, itu memang aku. Akhirnya mengaku juga. Hari itu aku menyuruhmu tunggu di depan hotel. Kenapa kau tidak nurut? Kenapa aku harus dengar kata-katamu? Kita juga tidak ada hubungan apa-apa. Aku sudah bilang, kau adalah milikku. Aku tidak mau, lepaskan aku. Jadi milikku. Aku tidak akan membuatmu menderita. Aku dan orang-orang kejam yang tidak peduli sama nyawa orang sepertimu sama sekali tidak cocok. Begitu ya? Jalan. Kau mau bawa aku kemana? Kau bawa aku ke sini buat apa? Mau ngapain kau? Jangan habisi aku, Jenderal. Katamu aku ini orang kejam. Gimana kalau Jangan habisi aku. kau dan aku ternyata sama kejamnya? Baiklah. Sekarang kau juga sudah jadi orang kejam. Kita dari dunia yang sama sekarang. Aku menghabisi nyawa orang. Aku menghabisinya. Takut ya? Ini salahmu. Kamu psikopat gila yang suka habisi nyawa orang. Ikuti aku. Ini sesuatu yang harus kau biasakan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dasar psikopat gila! Tidak salah aku memilihmu. Liar. Berani. Kalau begitu ayo kita main. Sesuatu yang lebih seru. Berjuanglah sekuat tenaga. Aku paling suka lihat orang berjuang. Baik itu perjuangan menghadapi kematian, maupun berjuang di bawah tubuhku. Masih perawan ya? Kurang ajar dasar kau psikopat gila! Bekas sekali. Kelihatannya memang masih bagus. Kalau begitu, akan kupastikan hubungan kita terjalin. Begitu tidak mau jadi milikku ya? Lebih baik kau habisi nyawaku. Aku berubah pikiran. Aku akan menunggumu sampai kau rela sendiri untuk aku gigit. Karena saat itu tiba, kau pasti jadi yang paling lezat. Lupakan saja pikiran konyolmu itu. Mulutmu masih keras ya? Aku bakal bikin lunak nanti. Mayor Jenderal, Nyonya suruh Anda pulang. Bukannya aku sudah bilang gak ada waktu? Nyonya bilang kalau Anda nggak pulang, dia bakal mencari Anda ke markas. Baiklah. Ini kalungmu. Tapi jangan coba-coba kabur. Kalau kau lari meski sampai ke ujung dunia, aku pasti akan menangkapmu. Citra Basuki. Kau mau apa? Tidak boleh dimakan. Setidaknya boleh aku cicipi kan? Rasanya memang enak. Aku jadi makin gak sabar nunggu hari saat aku memakanmu. Psikopat, psikopat, psikopat! Cipto sudah tahu namaku. Kalau dia sampai tahu aku dijodohkan dengannya, aku tidak bisa kabur lagi. Jadi, aku harus segera balas dendam dan pergi dari kota Yoda. Ada yang mengikutiku. Kau lihat perempuan tadi tidak? Perempuan? Maksudmu dia? Kau! Nona Citra, dia mau diapakan? Pasti keluarga Basuki yang mengutusnya. Bikin kayak kecelakaan saja. Jangan sampai mereka curiga. Baik,
Ini semua data-data orang dari keluarga Basuki yang Anda minta. Terima kasih. Citra! Oh, Kak Harry, kenapa kau juga di kota Yoda? Masih nanya? Ayah mengkhawatirkanmu, makanya suruh aku buat cari kau. Gimana? Butuh bantuan? Tidak perlu. Aku mau balas dendam ibu dan adikku dengan tanganku sendiri. Lakukan saja. Aku selalu ada di belakangmu. Kakak, aku pergi dulu. Sudah berhasil menyuap. sudah mulai lunak. Sebentar lagi pasti berhasil. Cepat selesaikan. Waktu kita tidak banyak. Cipto Waringin harus segera disingkirkan. Hati-hati! Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolongku. Siapa berani tiba-tiba lewat depan aku? Siapa yang berani mau ngerusak mobil mewah aku? Aku buat hidupmu menderita. Kau tahu tidak? Tadi kau hampir menabrak anak kecil. Terus kalau iya kenapa? Cantik. Siapa namamu? Namaku, kau tidak perlu tahu. Cepat minta maaf ke anak itu. Minta maaf? Itu gampang. Asal kamu mau kencan sama aku bakal lakukan apa saja. Jangan pergi dong. Kau tahu nggak siapa aku? Aku Herga dari kota Mardin di kota Yoda. Herga Mardin. Aku kasih tahu, di kota Yoda keluarga Mardin kami, keluarga terkuat setelah keluarga Kartiko. Kalau kau mau sama aku, apapun yang kau mau, jangan so jual mahal. Kalau gitu aku bakal ambil paksa. Lepaskan, jangan sentuh kakak cantik. Siapa orang bodoh yang berani mukul aku? Dasar sialan. Tuan Muda Bandung, jangan ikut campur urusan pribadiku. Satu ini keponakanku, satu lagi tamuku. Kau bilang aku ikut campur. Paman. Aku tidak tahu dia tamu Anda. Maaf sudah menyinggung. Aku pamit dulu. Yakitin tamuku. Cuma bilang minta maaf aja udah cukup. Berlutut dan minta maaf. Pandu Kartiko, jangan keterlaluan. Dengar, orang yang ada di belakangku itu Kaisar Bawah, Tio Cahyo. Seekor anjing aja berani ngajak ribut. Menurutmu, Tio Cahyo bakal berani lawan keluarga Kartiko cuma demi kamu? Berlutut dan minta maaf. Aku berlutut. Maafkan aku. Maafkan aku. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi, Tuan Muda Pandu, kenapa kau bilang aku tamumu? Presiden Grup Arta, Citra Basuki. Kalau kau datang ke kota Yoda, tentu saja kau tamuku. Ternyata tidak bisa sembunyikan dari Tuan Pandu. Nona Citra sudah berusaha menjaga rahasia dengan baik. Aku pun butuh usaha untuk cari tahu. Aku harap Tuan bisa rahasiakan ini juga. Nona Citra sudah menyelamatkan keponakanku. Membantu sedikit itu tidak masalah. Nona Citra, kalau kau butuh yang lain, aku pasti bantu. Tidak usah repot-repot. Kau terluka. Cuma lecet sedikit, bukan masalah besar. Aku antar ke rumah sakit. Ayo pergi. Anakku, kau sudah pulang. Ibu, cepat duduk. bilang aja ada apa. Aku lagi sibuk. Anak ini, sesibuk apapun, tetap harus peduli dengan urusan pernikahanmu. 10 tahun lalu ayahmu dan kepala keluarga Yakubo menjodohkanmu dengan seorang gadis. Kau tahu kan? Gadis itu sudah datang mencarimu. Mau dia menikah denganku? Kau juga berpikir begitu. Tapi bukan, dia datang untuk batalkan pernikahan. Membatalkan? Hai, sudah lama aku tidak melihat gadis yang punya karakter seperti ini. Anakku, gimana kalau kau ketemu dia dulu? Siapa tahu kau juga suka padanya. Minta putus tunangan denganku. Cukup menarik. Tapi aku tidak akan suka padanya. Kalau dia mau batalkan ya sudah. Kau tetap harus bertemu dia dulu. Tidak perlu. Sudahlah, pergi ke keluarga Basuki dan beritahu Citra. Citra Basuki? Bilang saja kalau kita setuju batalkan pertunangan ini. Baik. Tunggu. Aku tidak setuju. Dokter di rumah sakit ini semua tangannya kasar begini. Tuan Pandu. Tidak kasar kok. Aku cuma sedikit takut saja. Dokter, lanjutkan saja. Baik. Aku antar kamu pulang ya. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Tuan Pandu, sampai jumpa.
Terus pura-pura tidak lihat aku lagi. Aku bakal mengambilmu di tengah jalan. Masuk mobil. Ciptawaringin, kau mau apa? Kau? Bukannya kau bilang akan menunggu sampai aku bersedia? Kalau aku terus menunggumu, nanti kau bisa direbut pria lain. Pria lain apa? Maksudmu Pandukartiko? Aku dan dia Sekarang tidak ada. tidak ada bukan berarti nanti tidak ada. Biar tidak ada pria lain yang mencuri kesempatan lebih dulu. Aku berubah pikiran. Aku akan menegaskan hubungan kita. Berhenti! Menarik. Biasanya aku yang menodongkan senjata ke orang lain. Ini pertama kalinya ada orang yang menodongkan senjata ke aku. Pergi! Kalau tidak aku akan menghabisimu! Aku tidak percaya kau tega menghabisiku. Aku benar-benar akan menembak. Kalau mau menghabisiku, tembak di sini. Dijamin habis dalam satu tembakan. Dah! Jangan takut, tidak apa-apa. Kalau kau menghabisiku, aku tidak akan menyalahkanmu. Setidaknya aku mati di tanganmu. Ciptawaringin, aku mohon lepaskan aku. Asalkan aku tewas. Kalau tidak, kau pasti jadi milikku. Kau benar-benar mau memaksaku menghabisimu. Aku percaya kau tidak akan melakukannya. Sembunyi. Beraninya! Kau menembakkannya. Tidak heran aku menyukaimu. Mayor Jenderal, kau tidak apa-apa. Bereskan semuanya. Baik. Gimana rasanya? Aku menghabisi nyawa orang. Baguslah. Kalau ikut denganku, memang harus bisa menghabisi nyawa orang. Aku tidak mau ikut. Kau habisi nyawa orang. Kau cuma bisa jadi milikku. Apa keberadaanku semudah itu ditemukan sampai orang bisa menyusup ke dalam rumahku? Mayor jangan marah. Aku sedikit siapa yang bocorkan informasi. Tangkap hidup-hidup. Aku mau menguliti dia sendiri. Baik. Kau sudah bangun? Tadi malam. Tenang saja, aku tidak menyentuhmu. Kalau aku menyentuhmu, kau pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Terus siapa yang mengganti pakaianku? Tentu saja aku. Aku tidak mau ada orang lain yang menyentuhmu. Jadi, semuanya sudah aku lihat. Pemandangan terindah yang pernah aku lihat. kurang ajar. Penuh energi seperti ini. Tidak heran aku tertarik padamu. Fisiknya bagus. Mentalnya juga kuat. Ciptawaringin, aku mohon lepaskan aku. Aku cuma wanita biasa. Aku tidak mau hidup seperti ini. Terus kau mau hidup seperti apa? Aku cuma mau cari pria baik-baik dan hidup dengan tenang. Aku bukan pria baik-baik. Pria baik tidak akan kepikiran untuk meniduriku. Kalau seorang pria tidak punya niat seperti itu pada wanitanya, aku cuma bisa bilang kalau dia tidak berguna. Omong kosong. Ayo jalan, aku mau bawa kau ke suatu Aku tidak tempat. mau. Berarti kau masih mau tidur? Baiklah, aku temani. Jangan aku bangun. Kenapa kau bawa aku ke sini? Mau mengajarimu menembak. Orang yang kau habisi kemarin itu cuma kebetulan. Lain kali, mungkin kau tidak seberuntung itu. Kau tidak takut kalau aku belajar menembak, aku akan balik menyerangmu. Mau menghabisiku tidak perlu senjata. Pesonamu sudah cukup mematikan. Mau habisi aku tidak perlu pakai senjata. Pesonamu sudah cukup mematikan. Ayo, aku antar kau masuk. Sekalian bertemu ayah mertua. Tidak perlu, tidak perlu. Kau lebih baik pulang saja. Mayor Jenderal, kenapa kau tidak bilang soal perjodohannya? Bercanda dengannya seperti ini.
Bukankah lebih seru? Tadi aku terlalu takut ikut masuk, sampai lupa membantah kata ayah mertua itu. Citra, kemarin kau seharian kemana? Kemarin aku bertemu seorang teman. Kau saja baru kembali ke kota Yoda. Dari mana punya teman? Citra Basuki, kau masih berani berbohong. Aku dan ibu waktu jalan-jalan jelas melihatmu bersama seorang pria. Aku dan Cipto, apa mereka melihatnya? Jawab, kau dan pria itu ke rumah sakit untuk apa? Jawab, kau dan pria itu ke rumah sakit untuk apa? Hah? Jangan-jangan kau bermain terlalu jauh sampai harus periksa ke rumah sakit. Citra, keluarga Basuki kita ini bukan keluarga kecil. Baru saja pulang kau sudah main-main dengan pria liar. Kalau sampai ini terdengar keluar, keluarga Basuki akan jadi bahan tertawaan seluruh kota Yoda. Ayah, tidak seperti itu. Kau masih berani membantah? Tahu-tahu tidak, keluarga kita sedang dalam negosiasi kerjasama senilai 100 triliun dengan grup Arta. Kalau gara-gara kau kesepakatan ini gagal, menjualmu pun tidak cukup menutupi kerugiannya. Kau pulang kali ini memang sengaja mau menyusahkanku, bukan? Ayah, aku tidak tahu apa yang ayah maksud. Yang pergi ke rumah sakit denganku, itu Pandu Kartiko. Tuan Muda Pandu? Kemarin, aku menyelamatkan keponakan Tuan Pandu. Aku sedikit terluka, jadi dia mengantarku ke rumah sakit. Benarkah? Suamiku, dia berbohong. Siapa itu Tuan Muda Pandu? Dia itu pewaris keluarga nomor 1 di kota Yoda. Keponakannya. Masa butuh Citra untuk selamatkannya? Benar. Kalau kau selamatkan keponakan Tuan Pandu, kenapa dia tidak datang berterima kasih? Citra Basuki, tidak sangka kau bukan cuma hidup seenaknya, tapi juga penuh kebohongan. Ayah, sebaiknya cepat usir dia. Kalau dia tetap di keluarga Basuki, cepat atau lambat akan membawa sial. Tuan, ada yang ingin bertemu Nona Citra, katanya namanya Pandu Kartiko. Tuan Muda Pandu? Ada yang ingin bertemu Nona Citra, katanya namanya Pandu Kartiko. Tuan Muda Pandu? Cepat, undang dia masuk. Astaga, Tuan Muda Pandu, tidak sangka Anda datang ke sini. Keluarga Basuki sungguh merasa terhormat. Nona Citra terluka saat menyelamatkan keponakanku. Aku kemarin bawa sedikit obat sebagai tanda terima kasih. Tuan Pandu, Anda terlalu berlebihan. Citra bertindak dengan berani seperti itu. Aku sangat bangga. Berarti tidak sia-sia semua ajaran yang aku berikan padanya. Benar kan, Citra? Ah, iya. Dari kecil aku terbiasa melihat dan belajar. Turunlah dan bergabung dengan ibumu. Tuan Muda Pandu, silakan minum teh. Sebenarnya Anda tidak perlu repot-repot. Menolong orang dalam bahaya siapapun pasti akan melakukannya. Tuan Muda Pandu, ini anak perempuanku Feren. Dia bahkan lebih penyayang dibandingkan kakaknya Citra. Sehari-hari seekor semut pun tidak tega dia injak. Kalau dia memang penyayang, kenapa dia tidak peduli dengan luka kakaknya? Kenapa dia tidak peduli dengan luka kakaknya? Nona Citra, kenapa tidak duduk? Aku tidak berani. Hari itu, Pak Pandu mengantarku ke rumah sakit dan adikku melihatnya. Dia bilang, aku main gila dengan pria di luar. Jadi, aku harus lebih hati-hati dengan sikapku. Jadi di mata keluarga Basuki, aku ini pria liar ya, Pak Jason? Sepertinya kerjasama kita perlu dipertimbangkan ulang. Tuan Muda, Anda salah paham. Putriku tidak bermaksud seperti itu. Nona Citra, besok ada acara jamuan di kediamanku. Aku berharap kau bisa datang. Aku tidak... Dia pasti akan datang. Terima kasih atas undangan Tuan Muda Pandu. Citra pasti hadir tepat waktu. Kalau gitu aku masih ada urusan lain. Permisi dulu. Tuan Muda Pandu, hati-hati di jalan. Cepat antar Tuan Pandu keluar. Bilang, jangan batalkan kerjasama kita. Maaf Tuan Muda Pandu, aku memanfaatkanmu. Tidak masalah, aku suka dimanfaatkan olehmu. Gak masalah, aku suka dimanfaatkan olehmu. Sebenarnya, aku yang harus minta maaf. Tidak aku sangka, mengantarkanmu ke rumah sakit, membuatmu difitnah seperti itu. Bukan salahmu. Apapun yang aku lakukan di mata mereka tetap salah. Kalau Nona Citra butuh bantuan apapun, silakan bilang saja. Di kota Yoda suaraku masih bisa didengarkan. Terima kasih Tuan Muda Pandu. Jangan panggil aku Tuan Muda lagi. Kalau begitu, Pak Pandu. Juga jangan panggil aku Nona. Baik, Nona Citra. Sampai ketemu besok di jamuan. Tuan Muda Pandu bilang apa? Apa dia batalkan kerja sama kita? Tuan Muda Pandu kelihatannya masih marah. Dia bilang akan mempertimbangkannya lagi. Putriku, Tuan Muda Pandu selama ini tidak pernah dekat dengan wanita. Tapi kali ini dia perlakukanmu spesial. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Maksud ayah?
Tuan Muda Pandu jelas tertarik padamu. Kau tinggal maju sedikit lagi buat dia menikahimu. Dengan begitu kau bisa lebih membantu keluarga kita. Aku mengerti, Ayah. Kalau begitu, aku istirahat dulu ke kamar. Citra, aku mengandalkanmu. Ayah terlalu berlebihan. Mana mungkin Tuan Muda Pandu tertarik padanya. Diam kau. Masih berani bicara seenaknya ya? Kalau bukan karena mulutmu, apa Tuan Pandu akan marah seperti ini? Suamiku. Kalau bukan karena mulutmu, apa Tuan Pandu akan marah seperti ini? Suamiku, dia tidak sengaja melakukannya. Lagian bukankah kita sebentar lagi akan mengamankan kontrak 100 triliun dengan grup Arta. Jadi mesti kerjasama dengan Kartiko batal. Itu tidak masalah kan? Sebelum kerjasama dengan grup Arta benar-benar terjalin. Kalau mereka mendengar kabar bahwa kita memutus kerjasama dengan keluarga Kartiko, bisa saja kontrak 100 triliun itu ikut batal. Jaga dia baik-baik. Kalau dia berani mengacau lagi, jangan salahkan aku bertindak tegas. Sayang, jangan menangis ya. Semua ini gara-gara Citra. Kalau bukan karena dia, masalah ini tidak akan terjadi. Tenang saja. Besok di perjamuan, ibu akan membalas dendammu. Aku akan membuatnya malu. Kenapa lama sekali? Semua orang sudah menunggu. Kalau aku tidak salah ingat, kalian sendiri yang maksa ikut denganku kan? Kalian bisa saja tidak menunggu. Tapi lihat, bisa masuk atau tidak. Kau! Sudahlah, sekarang kita bisa masuk kan? Citra, kenapa kau begitu ceroboh? Cepat pulang dan ganti pakaian. Aku dan adikmu akan masuk duluan. Ibu, kita harus menawan. Dengan begitu, Citra tidak akan bisa mencuri perhatian. Perempuan rendahan kayak dia berani pamer di depanku. Putriku, malam ini kaulah bintang utama jamuan ini. Kau harus menaklukkan beberapa pewaris kaya raya, mengerti? Ibu, percayakan saja pada pesonaku. Kekanak-kanakan. Ayo minum. Selamat datang, Tuan. Wah, Ya, silakan anak dari keluarga minum. siapa itu? Cantik banget. Ibu, mereka lagi lihat aku ya? Tentu saja. Lihat, Pandu juga datang mencarimu. Tuan Muda Pandu. Nona Citra, sudah datang. Tuan Pandu. Nona Citra, ayo ikut aku. Gaun itu bisa dipakai begitu. Aku sudah atur semuanya, tapi malah dia yang jadi pusat perhatian. Ibu, si imut itu sudah curi pusat perhatianku. Bahkan Pandu, dia tidak melirik aku. Pandu itu dia buta. Jangan khawatir, masih ada yang lebih baik nanti menunggumu. Aku mau minta maaf, semalam aku manfaatkanmu lagi. Itu untuk melawan mereka. Aku senang bisa dimanfaatkan Nona Citra. Itu berarti aku masih berguna. Tapi sebenarnya, kau tidak perlu susah payah begitu. Kalau butuh bantuan, aku bisa. Tidak perlu. Aku mau selesaikan sendiri. Aku percaya kau. Kalau butuh bantuan, bilang saja padaku kapanpun. Terima kasih Tuan Pandu. Apa aku boleh berdansa denganmu? Baiklah. Mayor Jenderal tiba! Feren, itu Cipto. Kalau Pandu itu adalah pria terkaya di kota Yoda. Kalau dia itu pria paling berkuasa. Kalau kau bisa menarik perhatiannya, hidup kita bakal penuh kemewahan. Perempuan macam Citra saja bisa mendekati Pandu. Kalau gitu aku juga bisa mendapatkan Cipto. Aku harus jadi nyonya keluarga Waringin. Mayor Jenderal, sudah lama aku dengar namamu, Kau mati namaku. minggir sana. Kenapa Tuan datang? Aku datang tanpa undangan. Kenapa? Tuan Muda Pandu tidak menyambutku. Aku cuma heran. Ku dengar Tuan tidak pernah datang ke pesta seperti ini. Tiba-tiba ingin saja. Tidak boleh. Tentu boleh. Silakan Mayor Jenderal. Nona ini. Maukah berdansa denganku? Nona tidak dengar aku sedang bicara. Tuan, aku sudah undang lebih dulu Nona Citra jadi pasangan dansaku. Dia setuju. Setuju atau tidak aku yang lebih dulu mengundangnya.
Tuan pasti paham aturan. Siapa cepat dia dapat kan? Di dalam kamusku tidak ada ya namanya siapa cepat dia dapat. Siapa yang aku suka, dia jadi milikku. Tuan datang hari ini untuk mempermalukanku. Cipto dan Pandu ternyata berebut untuk berdansa dengan nona itu. Siapa sebenarnya nona itu? Kenapa semua pria suka padanya? Seharusnya yang diperebutkan itu adalah aku. Dasar wanita licik. Keahlian menggoda pria lebih baik daripada ibunya. Pandu, aku datang cuma untuk berdansa. Apa perlu kau halangi aku seperti ini? Kalau aku tetap ingin halangi kau, jangan salahkan aku bertindak kejam. Mayor Jenderal. Mayor Jenderal, aku akan dansa denganmu. Nona Citra. Maafkan aku. Mungkin aku harus menolak tawaranmu. Dengan berdansa denganku, kau tidak bersalah pada siapapun. Feren, si licik Citra itu pergi sama Mayor Jenderal. Pandu tinggal sendiri. Ini kesempatanmu mendekatinya. Benar, Pandu pasti merasa dipermalukan. Kalau aku inisiatif kasih perhatian, dia pasti akan tersentuh dan jatuh hati padaku. Tuan muda Pandu, bolehkah aku dansa denganmu? Memangnya pantas? Jangan terlalu kasar. Kau kelihatan cukup akrab sama Pandu tadi. Kami cuma teman. Teman? Kalau tadi aku tidak datang, apa kau akan terima tawarannya? Itu kan cuma sekedar dansa. Dansa atau bukan, aku nggak izinkan kau sentuh pria lain. Tuan Cipto, aku cuma orang biasa. Tidak seperti kau yang punya kekuasaan yang bisa menolak apapun. Oh, begitu. Kau mau apa lagi? Kalau ada pria lain yang menyentuhmu, pakai ini untuk menolaknya. Tidak mau. Jadi kau ingin aku sendiri yang menolak mereka? Tidak usah, jangan gegabah. Aku akan ambil. Begitu lebih bagus. Kalau terjadi sesuatu, jangan ragu. Aku yang akan tanggung jawab. Aku tidak akan pakai itu. Mayor Jenderal. Kalian bicara saja, aku tidak akan ganggu. Mayor Jenderal, ada banyak orang di sini. Sial, gimana bisa aku kalah dari si Citra? Apa semua pria itu buta? Aku tidak bisa buat jalan ini terus jadi pusat perhatian. Aku menyuruhmu panggil Tio. Mana dia? Aku sudah datang. Tidak sangka Bu Susi juga ada di sini. Ada apa? Kalian berdua mau main denganku, eh? Kalian berdua mau main denganku? Tuan Tio, kau bercanda. Aku memanggilmu karena putriku yang satunya sudah kembali. Dia sangat mengagumimu. Dia mau kenal denganmu. Bu Susi, kau punya satu anak lagi. Mana dia? Coba aku lihat. Di situ. Namanya Citra. Oh, Dia sedang menunggumu. dia yang buat aku berlutut. Cantiknya. Jauh lebih cantik dari Feren. Aku harus kenal dia. Si Citra ini gimana bisa lebih cantik dariku? Bukannya ini yang aku mau. Tio itu bukan cuma mata keranjang, tapi dia juga mesum. Wanita yang ditaksirnya tidak ada yang berakhir baik. Kita tunggu saja. Dan lihat drama menarik berikutnya. Oh, Nona Citra, iya kan? Kau cantik banget. Kau itu... Oh, perkenalkan diriku. Namaku Tio. Ibumu bilang kalau kau sangat kagum sama aku. Ternyata kau ini adalah Tuan Tio yang sering dibicarakan ibuku. Aku itu sebenarnya sudah lama kagum denganmu. Nona Citra, aku juga suka kamu. Gimana kalau kita cari tempat lebih sepi untuk ngobrol? Tuan Tio, aku juga memang ingin ngobrol panjang lebar dengan Tuan Tio. Tapi sekarang aku ini pasangan dansa Mayor Jenderal Cipto. Sebentar lagi aku harus dansa dengannya. Cipto? Cipto? Iya. Jadi gimana kalau kita ngobrol lain kali saja, Tuan Tio? Sepertinya nama besar Cipto masih cukup berguna. Nona Citra, bukannya kau itu tamunya Pandu? Sejak kapan kau jadi pasangan dansa Mayor Jenderal? Kau kenal Nona Citra? Iya, Tuan Tio. Aku pernah ketemu sekali dengan Nona Citra. Waktu itu, dia lagi sama Pandu. Logikanya seharusnya dia bukan pasangan dansa Mayor Jenderal. Nona Citra, kau bohongi aku ya? Tuan Tio, sebelumnya aku memang tamunya Tuan Muda Pandu. Tapi sekarang aku jadi pasangan dansa Mayor Jenderal Cipto. Kedua hal ini tidak bertentangan kan? Lalu kenapa? Kalau dia pulang, tinggal ganti lagi pasangan yang lain kan? Aku yakin Cipto gak akan berani tolak permintaan Tuan Tio.
Mau gimana juga, aku tetap harus kasih tahu Mayor Jenderal. Biar aku yang bilang. Kamu temani saja Tuan Tio. Nona Citra, ayo ikut ke hotel. Lepaskan aku. Nona Citra, jangan sok jual mahal. Aku kasih tahu ya, Tuan Tio itu Raja Iblis Kota Yoda. Di seluruh kota ini, tidak ada yang berani tolak dia. Tuan Tio, ternyata kau tidak gentleman. Sama sekali tidak menghargai keinginan wanita. Aku selalu gentleman pada wanita yang patuh. Tapi Nona tidak terlalu patuh. Jadi, jangan salahkan aku kalau berbuat kasar. Aku harus mendapatkanmu hari ini. Lepaskan! Hei, kalian lagi apa? Ini urusan Tuan Tio. Kamu juga berani halangi, ha? Tio, dia Tio. Lepaskan! Sepertinya tidak ada cara lain lagi. Lepaskan dia. Hah? Tuan Pandu. Para pembunuh itu bukan orang asli Kota Yoda. Benar, dia datang dari luar negeri. Sepertinya Kota Yoda sudah disusupi. Sebarkan mata-mata kita. Pastikan dia ditemukan. Siap, Mayor Jenderal. Ada satu hal lagi. Nona Citra dan Pandu memang pergi ke rumah sakit untuk selamatkan seseorang. Selamatkan seseorang? Helga hampir tabrak ponakan Pandu dengan mobilnya. Lalu paksa bawa pergi Nona Citra. Tapi Pandu menghentikan dia. Helga. Pandu, kau berani halangi aku. Nona Citra itu wanita yang kucintai. Ibu, apa Tuan Pandu mau menolong Citra? Tenang saja. Pandu cuma pura-pura peduli. Aku tidak percaya demi seorang wanita biasa dia singgung Tio sang Raja Iblis Kota. Pandu, bukannya Nona Citra itu temanmu? Sejak kapan dia jadi wanita yang kau cintai? Hah? Aku suka dia. Memangnya tidak boleh? Tentu saja boleh. Lalu memangnya kenapa? Kau cuma sekadar suka dia, itu saja. Tuan Tio suka dia. Bukannya kau harus serahkan dia. Benar, Pandu. Aku suka wanita ini. Kasih dia padaku. Maka aku masih anggap kau teman. Aku tidak punya teman seperti ini. Pandu, kau yakin mau menentangku? Kau tidak mau berbisnis lagi di Kota Yoda. Tuan Pandu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pandu, Tuan Tio bukan orang yang bisa kau singgung sesuka hati. Kalau kau pintar, serahkan saja Nona Citra. Lalu berlutut dan minta maaf. Mumpung masih sempat. Pandu, beraninya kau tendang aku. Tuan Tio, dia bukan cuma tendang aku, jelas-jelas dia menentang Anda. Pandu, kau cari mati ya? Tuan Pandu. Tembak. Aku jamin hari ini kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau kira bisa bunuh aku cuma pakai pisau? Aku tinggal tembak saja. Ada banyak orang dari keluarga Kartiko. Tapi peluru di pistolmu ada berapa? Oke. Bagus. Selamat, kau resmi jadi musuh seluruh dunia iblis Kota Yoda. Kita lihat saja nanti. Tunggu. Kau tidak apa-apa kan? Maaf Tuan Pandu, aku jadi melibatkanmu. Jangan bilang begitu, Nona Citra. Aku yang mengundangmu ke pesta ini. Sudah seharusnya aku melindungimu. Tuan Pandu, apa hubunganmu dengan Nona Citra? Kau tadi bilang Nona Citra wanita yang kau cinta. Itu benar. Kalian salah paham. Tuan Pandu bilang itu cuma untuk menolongku. Enggak. Apa yang aku bilang itu benar. Tuan Tio, apa kita akan biarkan ini begitu saja? Pandu berani-beraninya mengancammu. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akan kupanggil anak buahku sekarang juga. Oke, kita harus buat dia lumpuh. Lalu buat keluarganya hancur. Aku juga harus rebut wanita yang dia cinta. Yang namanya si Citra itu. Aku pasti menidurinya. Kau bilang mau meniduri siapa? Tuan Pandu, kau... Nona Citra, sebenarnya aku sudah... Suasana hati Tuan Tio lagi tidak bagus. Sebaiknya kamu... Oh, kau pikir suasana hatiku lagi bagus? Sekarang kau punya waktu ngobrol denganku. Ngomong. Aku mau apa dengan Citra? Itu bukan urusanmu, kan? Sepertinya aku memang tidak salah dengar. Cipto, tenanglah. Kakaknya itu Cio, punya kekuatan besar di ibu kota. Kau bakal repot kalau bunuh dia. Kalau berani bunuh aku, kakakku akan... Lebih baik dia datang.
Dia bunuh orang apa demi aku? Si gila Cipto. Dia bahkan tidak takut sama keluarga Cahyo di ibu kota. Tuan Muda Pandu, suruh orang bersihkan tempat ini. Ayo. Mayor Jenderal, kau mau apa? Aku mau apa? Apa juga harus lapor padamu? Tuan Pandu, Nona Citra itu tamuku. Citra itu wanitaku. Apa? Citra ternyata jadi wanitanya Cipto. Nasibnya kenapa bisa sebagus ini? Aku mau bawa wanitaku pergi. Ada masalah. Aku pikir Nona Citra sendiri tidak mau. Aku tidak akan izinkan kamu ambil paksa tamuku. Sepertinya kau juga ingin bernasib seperti mereka. Aku ikut denganmu. Nona Citra. Tuan Pandu, aku sendiri yang mau ikut dengannya. Terima kasih untuk hari ini. Ayo pergi. Ayo. Si Jalang ini lebih hebat dari ibunya. Bahkan lebih jago merayu daripada ibunya sendiri. Cipto, kau mau apa? Aku mau apa? Aku kira kau sudah buang benda ini. Kenapa kau tidak tembak waktu Tio menyentuhmu? Aku tidak sekejam dirimu yang langsung membunuh orang. Aku kejam. Memangnya mereka tidak pantas dibunuh? Bahkan kalau mereka harus dibunuh, kau juga harus ikut aturan, bukan asal membunuh. Aku tidak punya waktu untuk aturan omong kosong itu. Orang yang harus mati, ya harus cepat mati. Memangnya kau pikir bisa bunuh semua orang yang pantas mati dengan tanganmu sendiri? Itu cuma akan membuatmu jadi algojo kejam. Kau mengkhawatirkanku? Tidak kok. Kau beneran khawatir? Kau beneran khawatir kalau aku jadi algojo kejam? Iya tidak. Kau mau jadi apa? Itu bukan urusanku. Mulutmu pedas juga. Kau bilang mau tunggu sampai aku mau sendiri. Aku mau melahapmu. Tapi waktunya tidak cukup. Biar aku memelukmu sebentar saja. Citra. Di dunia ini selalu ada orang yang harus jadi algojo. Tidak sadar, aku malah ketiduran. Ah, Nyonya Muda, kau sudah bangun. Silakan makan sedikit. Aku bukan Nyonya Muda. Aku bukan Nyonya Muda. Panggil saja aku Citra. Dia pergi kemana? Tuan Muda kembali ke markas. Sebenarnya dia itu sangat sibuk. Tapi begitu mendengar kau akan datang ke pesta keluarga Kartiko, dia menyempatkan diri untuk pulang. Dia pulang cuma demi aku. Posesifnya Cipto padaku makin lama makin besar. Kalau terus begini, setelah balas dendam mungkin aku tetap tidak bisa kabur. Mana saja kau? Ayah, aku pergi kemana? Mereka tidak memberitahu. Citra Basuki, beraninya kau tidak merasa bersalah. Merayu Tuan Pandu belum cukup. Sekarang kau juga menggoda Mayor Jenderal. Kau masih punya malu tidak? Citra, kalau memang sifatmu begitu, bisa tahan diri sedikit tidak? Ayah, aku punya koneksi dengan keluarga Waringin. Ayah tidak senang. Kau bilang itu koneksi? Hal itu bisa bawa masalah untuk keluarga Basuki. Oh, maksudmu apa, Citra Basuki? Jangan bilang kau percaya kalau Mayor Jenderal akan menikah denganmu. Di seluruh kota Oyada siapa yang tidak tahu kalau Mayor Jenderal itu dingin dan tidak punya perasaan. Dia cuma tertarik sesaat saja denganmu. Sebentar lagi juga bosan. Sebenarnya bagus kalau kau bisa dekat dengan Tuan Muda Pandu. Tapi gara-gara kau tidak bisa jaga diri, malah berubah jadi bencana. Bukan cuma buat Tuan Muda Pandu tersinggung, kau juga seret keluarga kita ke dalam masalah. Oh, aku paham. Jadi semua omongan kalian ini berdasar pada asumsi kalau Mayor Jenderal tidak akan menikah denganku. Tapi kalian pernah berpikir tidak kalau dia beneran mau nikah denganku? Yang benar saja, kau bermimpi saja terus. Oke. Bahkan kalau Mayor Jenderal mau menikah denganmu, kau pikir Ibu Clara bakal setuju? Standar Ibu Clara itu sangat tinggi. Sudah berapa banyak anak orang kaya ditolak mentah-mentah. Gimana bisa dia mau menerimamu? Itu benar, suamiku. Jangan-jangan Ibu Clara marah pada keluarga kita gara-gara Citra berani menggoda Mayor Jenderal. Baru balik beberapa hari, sudah buat keluarga kita bermusuhan sama dua keluarga paling berpengaruh di kota Yoda. Kau juga berani bilang tidak ingat kejadian dulu. Di luar ada sekumpulan orang. Tidak bisa ditahan sama sekali. Siapa yang berani menerobos rumahku? Aku. Ibu Clara. Ibu Clara, kenapa datang ke sini? Aku datang untuk ketemu putri keluarga Basuki, Citra Basuki. Sayang, lihat benar kan?
Ibu Clara datang menuntut tanggung jawab. Kau masih belum cepat berlutut. Ayah, apa salahku? Citra Basuki, Ibu Clara sudah datang. Kau masih juga tidak tahu diri. Kalau berbuat sembrono itu urusanmu. Kamu seret keluarga Basuki. Kalau berbuat sembrono itu urusanmu. Kamu seret keluarga Basuki. Dasar anak durhaka. Aku hajar ya hari ini. Citra, aku datang mendadak. Kau tidak masalah kan? Anakku Ciptawaringin menyukai Citra. Dan sebagai ibunya, aku datang untuk lihat sendiri. Tidak masalah kan? Pak Jason, mau apa kau? Angkat tangan begitu. Kurang ajar. Siapa suruh kau menyela omongan orang? Ibu Clara, anakku terlalu belak-belakan dan asal ngomong jangan ambil hati. Silakan duduk, biar aku buatkan teh. Tidak perlu. Aku datang cuma untuk bertemu Citra. Keluarga Waringin beri hadiah untuk Nona Citra 1 unit rumah mewah di perumahan Thompson, sebuah mutiara dan uang sebesar 50 miliar. Ibu, kenapa bisa dia yang dapat? Diam kau. Kita tidak bisa cari gara-gara dengan ibunya Mayor Jenderal. Citra, ini hadiah dariku untukmu. Apa kau suka? Ibu Clara, hadiah ini terlalu mewah, aku tidak bisa terima. Ini bukan apa-apa. Tapi kalau kau beneran merasa sungkan, 3 hari lagi ulang tahunku. Cukup datang saja ke acaraku. Ibu Clara, aku tidak bisa datang. Ibu Clara, Citra pasti akan datang tepat waktu. Ibu Clara, terima kasih atas hadiah mewah ini. Aku akan terima dulu untuk Citra. Kalau begitu Pak Jason, tolong jagalah baik-baik. Hadiah untuk Citra itu bukan untuk disentuh sembarangan orang. Tenang saja Bu Clara, aku pasti tidak akan membuat orang menyentuhnya. Citra, pastikan kau datang ya. Ibu Clara, hati-hati di jalan. Mana mungkin Ibu Clara suka wanita murahan sepertimu. Ayah. Citra sebentar lagi akan jadi nyonya muda keluarga Waringin. Beraninya kau bicara sembarangan. Kalau aku dengar kau ngomong jelek soal Citra, kurobek mulutmu. Kalau aku dengar kau ngomong jelek soal Citra lagi, kurobek mulutmu. Citra, ayah sudah tahu dari dulu kalau kau akan sukses. Ibu Clara kasih kau hadiah dan bahkan undang kau ke pesta ulang tahunnya. Itu artinya dia suka kau. Kau harus manfaatkan kesempatan ini, mengerti? Aku mengerti. Kau bisa-bisanya buat masalah tiap hari. Kalau saja kau punya 1/10 saja sikap baik Citra, aku tidak akan sia-sia membesarkanmu. Ibu. Oh, jangan menangis. Si licik itu, dia cukup lihai juga. Di pesta ulang tahun Ibu Clara ini, Cipto juga pasti akan hadir. Ini kesempatan bagus untuk bunuh dia. Kesempatannya memang bagus, tapi penjagaannya juga ketat. Kami khawatir. Tuan Muda Harry, baru saja dapat kabar. Haji Hasan dapat undangan ke pesta Ibu Clara. Kalau Citra bisa masuk ke pesta itu, kirimkan 2 orang untuk ikuti dia. Kalau nanti ada penyelidikan, bukannya ini akan menyeret Pak Jason juga. Citra itu orangnya hoki, dia akan baik-baik saja. Baik. Ibu, kenapa kita ikut datang ke sini? Aku tidak mau lihat Citra cari sensasi lagi. Kita datang untuk membuat dia malu. Kita harus merusak citranya di mata Ibu Clara. Kita tidak boleh membuatnya menikah dengan Cipto. Nona Citra, dokumen Anda tidak ada masalah. 2 orang di belakang ikut bersamaku. Baiklah. Berhenti. Kami datang bersama Nona Citra. Oh, baiklah. Selamat ulang tahun Ibu Clara. Selamat muda. Selamat. Anggurnya enak. Hai. Oh. Selamat ulang tahun Ibu Clara. Aku senang sekali kau datang. Aku pasti sangat senang. Aku takut kau tidak datang. Ini undangan Ibu Clara. Mana mungkin aku tidak datang. Ibu Clara, ini hadiah sederhana dari keluarga kami. Selamat ulang tahun Bu Clara. Citra, ayo kau ikut aku untuk mengobrol sebentar. Ibu Clara, Citra juga sudah siapkan kado khusus untuk Anda. Citra, kau sudah siapkan kado apa? Citra akan bermain sebuah lagu untuk Anda. Citra Basuki, kau pasti belum pernah sentuh piano kan? Tapi kalau kau berani tolak, Ibu Clara pasti tidak senang dan akan memandangmu rendah.
Iya, aku akan mainkan lagu untuk Ibu Clara. Oke. Berani sekali dia setuju. Ini namanya pura-pura hebat padahal tidak bisa. Benar-benar buat malu diri sendiri. Ibu, Citra beneran tidak bisa main piano kan? Bahkan kalau dia pernah sentuh piano, dia tidak mungkin jago. Dia cuma anak adopsi keluarga Yakubo. Mana mungkin mereka mau buang-buang usaha untuknya. Kalau begitu kenapa dia tadi setuju? Dia itu sudah jelas ingin pamer di depan Ibu Clara. Tapi dia tidak tahu diri. Seberapa besar kemampuannya. Kita tunggu saja dan lihat dia buat malu diri sendiri. Tapi dia tidak tahu diri. Seberapa besar kemampuannya. Kita tunggu saja dan lihat dia buat malu diri sendiri. Aku tidak mau belajar piano lagi. Aku ingin belajar bisnis sepertimu. Bisnis itu untuk anak laki-laki. Kau sebaiknya belajar yang cocok untuk perempuan. Anak baik, belajar yang rajin. Setelah belajar, Kahiri akan ajak jalan-jalan. Yeay! Anak keluarga siapa dia? Mainnya bagus. Pasti dari keluarga terpandang kan? Citra Basuki, gimana bisa dia sehebat ini main piano? Aku belajar bertahun-tahun belum bisa seperti itu. Citra, ini hadiah paling tulus yang aku terima hari ini. Aku senang sekali. Ini hadiah paling tulus yang aku terima hari ini. Aku senang sekali. Syukurlah Ibu Clara suka. Ayo kita cari tempat yang lebih tenang untuk mengobrol. Aku takut akan ada yang mengambilmu. Citra, soal ibu tirimu, perlu aku turun tangan untuk beri dia pelajaran? Kalau sampai aku tidak sadar gimana dia memperlakukanmu, lebih baik aku berhenti jadi Ibu Clara saja. Terima kasih Ibu Clara, aku selesaikan sendiri. Citra, kau harus ingat, kau nyonya muda keluarga Waringin. Tidak sembarangan orang bisa menindasmu. Kalau ada masalah, cari aku saja. Aku masih ingin bicara lagi tentang pertunangan ini dengan Anda. Aku harap Ibu Clara izinkan aku batalkan pertunangan. Kenapa mau membatalkannya? Apa kau begitu benci pada keluarga Waringin? Bukan begitu, aku tidak benci. Hanya saja untuk saat ini, aku belum berniat menikah. Tidak masalah. Kalau saat ini belum ingin menikah, tidak masalah. Kau bisa coba dulu mengenal Cipto. Perasaan itu tumbuh seiring waktu. Kalau suatu hari sudah siap menikah, menikahlah dengan Cipto. Ibu, aku benar-benar tidak ingin. Citra, aku tahu sekarang kau dan Cipto belum punya perasaan. Tapi perasaan itu bisa tumbuh pelan-pelan. Tolong ini demi aku. Kalian coba dulu, oke? Baiklah, aku janji. Kalau pada akhirnya kau dan dia tetap tidak punya perasaan, aku juga tidak akan memaksamu. Aku setuju untuk batalkan. Oke. Aku menurut saja pada Ibu Clara. Gagal lagi batalkan pertunangan. Nona Citra. Tuan Pandu. Tuan Pandu, kau juga datang. Aku terima undangan dari Ibu Clara. Nona Citra, tadi permainan pianomu indah sekali. Kau dengar ya? Aku sudah lama tidak main, masih agak kaku. Tidak, kedengarannya sangat sempurna. Sama sempurnanya seperti Nona Citra. Tuan Pandu. Nona Citra, aku orangnya belak-belakan. Jadi, aku akan langsung bilang. Nona Citra, aku suka kau. Tuan Pandu, kita belum lama saling kenal. Aku tahu, mungkin kedengarannya terlalu mendadak. Tapi, saat pertama kali kita ketemu, aku sudah suka Nona Citra. Nona Citra, kau bisa kasih aku kesempatan untuk mengejarmu. Aku kasih kesempatan untukmu masuk neraka, mau tidak? Cipto sudah tiba, bergerak. Mayor Jenderal selalu suka menyela omongan orang lain ya. Aku lebih suka membuat orang tidak bisa ngomong seumur hidup.
Cipto, kau ini mau apa? Pandu, kau berani rebut wanitaku. Kau kira aku tidak bisa membunuhmu? Mayor Jenderal kenapa begitu marah? Itu karena hatimu sendiri tahu betul kalau Nona Citra bukan wanitamu, kan? Kalau aku bilang dia wanitaku, maka dia wanitaku. Siapapun yang rebut akan kubunuh dia. Cipto, kau kira apapun yang ada di tanganmu bisa kau rebut begitu saja? Kau salah. Kau tidak akan pernah bisa rebut hati seseorang. Tidak, kau salah. Asalkan aku bunuh semua pria yang mendekatinya, dia tetap akan jadi milikku. Jadi, kita mulai dari kau dulu saja. Hentikan! Cipto, jangan asal bunuh orang lagi. Aku dan dia tidak ada hubungan apapun. Tidak ada hubungan apapun, tapi kau melindunginya. Dia itu temanku. Tentu saja aku tidak bisa cuma lihat kau bunuh temanku. Teman? Kalau gitu aku akan bunuh temanmu hari ini. Oke, kalau gitu bunuh aku dulu. Nona Citra, gimana bisa kau lindungi aku seperti ini? Tuan Pandu, semua ini terjadi karena aku. Biar aku yang menyelesaikannya. Cipto, kalau kau jadi pembunuh silahkan. Tapi Tuan Pandu itu orang baik. Lepaskan dia. Aku pasrah, terserah kau. Mau berbuat apa? Kau akan pasrah? Oke. Akhirnya aku tunggu kata pasrah darimu. Tapi justru demi pria lain. Kau pikir aku mau pasrah yang seperti itu? Aku cuma bisa kasih ini. Kalau kau tidak puas, lakukan saja. Tapi setelah kau bunuh aku, tolong lepaskan dia. Cipto, berani kau? Tapi setelah kau bunuh aku, tolong lepaskan dia. Cipto, berani kau? Semuanya menghindar. Pembunuh, cepat menghindar. Tadi dia bukan ingin bunuh aku, tapi justru selamatkanku. Kau bawa dia pergi dulu. Target mereka itu aku. Kalau dia sampai terluka, aku pasti akan mencincangmu. Jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan buat dia ada masalah. Cipto, kalau kami pergi kau gimana? Kau khawatir ya? Tidak ada waktu untuk ini. Tenang saja. Aku tidak akan mati semudah itu di sini. Lagi pula aku masih belum melahapmu. Mana mungkin aku mati begitu saja. Pergi. Cipto Waringin, tetaplah hidup. Orang yang bisa membunuhku belum lahir ke dunia ini. Orang yang bisa membunuhku belum lahir ke dunia ini. Pergi. Tunggu sebentar, kita langsung terobos keluar. Ada yang bisa menolongku. Selalu ada orang yang harus jadi algojo. Pergi. Tuan Pandu, kau pergi duluan saja. Aku mau kembali menolong Cipto. Nona Citra, para pengawal sudah mau tiba. Tidak perlu tolong dia. Aku takut dia tidak akan bertahan. Nona Citra. Cipto, hapus kau. Wanitaku menyelamatkanku. Citra. Kau tidak apa-apa. Kau masih tidak mengaku. Kau itu milikku. Hah? Tunggu dulu. Kau mau mati? Masih ada musuh di sini. Hati-hati. Berani ganggu momen aku dan wanitaku. Semuanya harus mati. Ayo, aku bawa kau untuk bantai mereka. Hah? Aku masih hidup! Aku masih hidup! Ayah, bangun! Jangan tinggalkan aku! Aku mau mati! Ada yang bisa tolong aku! Ibu, aku takut. Aku kira kita sudah mati. Citra saja belum mati. Gimana bisa kita mati? Ibu, tempat ini terlalu seram. Ayo kita cepat pergi. Oke. Kita tinggalkan tempat sialan ini. Jangan pergi dulu. Ibu. Sekarang tidak ada yang ganggu kita lagi. Kita bisa lanjutkan. Siapa yang mau lanjut denganmu? Aku cuma balas budi. Karena kau selamatkan aku. Siapa yang minta kau balas budi? Lagi pula, dengan kecepatan menembakmu, kau tidak butuh bantuanku kan?
Tapi tetap saja kau spontan selamatkan aku. Di hatimu ada aku. Iya kan? Tidak ada. Jangan terlalu percaya diri. Mulutmu itu pedas ya. Tapi tidak masalah. Nanti malam, tubuhmu sendiri yang akan jujur padaku. Aku akan periksa sebentar apa ada yang masih hidup. Tunggu aku di luar. Citra, kaki adikmu terluka. Cepat kau lihat. Mau main trik apa lagi? Ibu, kakiku sakit sekali. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku kan bukan dokter. Citra, Feren itu kan adikmu. Masa kau tega membiarkannya? Lepas. Awas! Berani ya kau, Citra! Mati saja kau, Citra. Cipto! Cipto, apa kau bodoh? Kenapa kau melindungiku? Kau milikku. Gimana bisa aku biarkan kau sakit? Ayo ke rumah sakit. Aku tidak apa. Biar aku selesaikan satu hal. Mayor Jenderal, aku tidak berniat dorong Citra. Aku cuma takut. Aku tidak peduli kau ada niat atau tidak. Orang yang mengancam milikku harus mati. Citra, Citra, tolong aku. Aku ini adalah ibumu. Cipto, Kau memohon untuknya. Dia itu musuhku. Aku ingin balas sendiri. Biar aku membantumu. Cipto, Kau tidak perlu mengotori tanganmu. Ada cara yang lebih pantas untuknya. Aku bilang wanitaku tidak perlu berbelas kasihan. Kalau terjadi lagi, jika selai saja rambut Citra hilang, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Mayor Jenderal, maaf aku telat, silakan hukum aku. Kenapa terlambat? Ketua kasih arahan untuk selesaikan misi di barat. Perintah ini sangat tepat waktu. Ayo kita ke rumah sakit. Kuserahkan padamu. Selamatkan yang perlu. Bereskan kekacauan. Siap! Ibu, kau tidak apa? bantu aku berdiri. Kakiku mati rasa. Ibu. Diam. Ibu. Siapapun tidak boleh ada yang tahu. Kau paham? Aku paham. Bantu berdiri, aku mau pulang ganti baju. Sangat bau. Memalukan. Dokter, gimana keadaannya? Nona Citra tidak perlu cemas. Pelurunya tidak kena bagian vital. Dia akan membaik kalau istirahat. Syukurlah. Terima kasih dokter. Nona Citra, kau boleh masuk sekarang. Nona Citra. Tuan Pandu, kau kesini mau melihat Cipto. Dia sudah lama jadi prajurit. Tidak semudah itu terluka. Aku tidak mau ketemu dia. Aku di sini untuk ketemu Nona Citra. Butuh jawaban. Aku di sini untuk ketemu Nona Citra. Butuh jawaban. Jawaban? Terakhir kali, kau tidak menjawabku. Bisakah kau kasih kesempatan untukku? Tuan Pandu, aku anggap kau teman. Akhirnya kita terlambat ketemu. Maafkan aku. Tidak. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku terlalu tiba-tiba. Nona Citra, apa kita masih bisa berteman? Tentu saja. Jangan lupa undang aku ketika kau menikahi Cipto. Baik. Oh tidak. Kau salah. Aku tidak mau menikah. Aku sama sekali tidak suka. Citra, Kau tidak apa? kau masih tidak terima itu. Kau milikku. Cipto. Tidak suka. Sepertinya kau mulai menyadarinya. Dia orang yang sangat serius. Bukan dia mengambil hati orang. Nona Citra, semoga kau bahagia. Aku mulai menyukai Cipto. Apa benar aku mulai menyukainya? Kapan itu mulai terjadi? Apa saat dia melindungiku? Atau baru saja? Tolong lepas tanganmu. Citra,
Kenapa kau di sini? Aku kira kau pembunuh. Kau tidur dengan saraf yang tegang. Kau tidak lelah. Kau sangat peduli soal aku. Kenapa tidak bantu aku tenang? Gimana aku bisa membantumu? Tentu saja dengan tubuhmu. Tolong serius, kau sedang terluka. Aku tertembak di belakang. Tidak pengaruh ke bagian lain. Cipta, kalau kau paksa aku tidak akan pernah mau. Aku tidak paksa kau. Temani aku tidur. Seperti ini. Memelukmu. Aku jadi tidak takut. Kau bisa takut? Sebelum bertemu kau, aku tidak tahu apa itu takut. Setelah bertemu kau, ini kedua kalinya aku takut. 2 kali? Sebelum ketemu kau, aku tidak tahu apa itu takut. Setelah ketemu kau, ini kedua kalinya aku takut. 2 kali? Beraninya kau! Hah? Beraninya kau! Dia takut karena aku. Ibu, Cipto itu sebenarnya dia ingin melindungi Citra. Memang dia lebih dari aku. Aku tidak terima. Kau pikir aku terima? Karena anak sialan itu, aku hampir dibunuh Cipto. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun ke Citra. Cipto itu pasti akan membunuh kita. Tidak mungkin. Kau punya ide? Untuk mengatasi anak itu, ibumu ini punya banyak ide. Ayo kita. Ciptawaringin, tidurlah yang nyenyak. Jangan takut. Aku akan kembali. Dendam lama dan baru, keluarga Basuki. Sudah saatnya aku membalas. Felix, sebentar lagi waktunya. Segera beritahu Jason. Grup kita, grup Arta, akan kerjasama dengan keluarga Basuki. Citra! Citra! Mayor Jenderal, Nona Citra tidak apa. Dia pulang ke rumah. Pelakunya terungkap. Kami semua sudah terlambat. Ketua Lore telah dibunuh. Cepat sekali. Papa ada petunjuk. Ada yang melihatnya. Di antaranya melihat ada 2 orang. Mereka bersama Nona Citra. Papa? Aku sudah menunggu Jason. Setelah dengar kabar itu, dia langsung menyetujuinya. Dia juga langsung menaruh uang dalam satu proyek. Uang itu sebenarnya dari ibuku. Selama 20 tahun dia pakai. Sangat mudah baginya. Oh ya Nona Citra, ini permintaanmu. Foto yang bagus. Ini akan menyelamatkanku. Aku mengerti. Nona Citra, Veron meminta orang untuk membeli barang ilegal. Sepertinya dia mau membunuhmu. Nona Citra, kau harus hati-hati. Dia benar-benar tidak sabar. Tapi itu bagus. Citra! Kak Heri. Tuan Muda Heri. Kak Heri. Tuan Muda Heri. Aku dengar kau pergi ke pesta ulang tahun Nyonya Clara. Kau tidak apa? Aku tidak apa. Ada yang menjagaku. Hampir saja. Aku dengar Mayor Jenderal tertembak. Dia tertembak, tapi tidak mengancam nyawa. Mayor Jenderal tertembak. Bagus, dia tidak apa. Kalau dia terluka, akan jadi masalah. Baiklah, sampai nanti, Kak. Cipto orang yang sangat kuat. Mereka tidak bisa bunuh dia. Langit tidak izinkan dia mati. Kemas barangmu. Besok kita pergi ke kota Yoda. Besok pergi? Apa kita akan menyerah? Tidak ada kesempatan untuk bunuh Cipto. Kalau tinggal lama, kita tertangkap. Aku paham. Perlukah kasih tahu Nona Citra? Dia tidak perlu tahu apa-apa. Maksudmu, pembunuhnya bersama Citra keluar masuk. Apa kau yakin? Ada banyak tamu, mereka bisa aja benar. Mayor Jenderal, aku akan kirim orang interogasi Citra. Kau mau mati? Kau mau mati? Mayor Jenderal, tenanglah. Citra cuma tersangka.
Di dunia ini, siapa saja bisa mengancamku. Tapi dia tidak bisa. Dulu, sekarang, dan juga nanti. Paham tidak? Paham, Mayor Jenderal. Orang di belakang ini mau manfaatkan Citra. Karena itu, mereka pasti kenal dia. Cari tahu siapa saja yang ketemu sama Citra. Jangan biarkan dia pergi. Baik. Aku ingin lihat siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Siapa yang memanfaatkan milikku. Oh, Citra. Akhirnya kau kembali. Oh, tidak. Aku harus panggil kau, mantu keluarga Waringin. Ayah, apa kau bercanda? Aku tidak akan menikah. Kenapa tidak? Mayor Jenderal menyelamatkanmu. Kesempatan bagus. Ngomong-ngomong, hari ini merayakan 2 kebahagiaan. Grup Arta kerjasama dengan keluarga Basuki. Dan Citra akan menikahi keluarga Waringin. Ini benar-benar 2 kebahagiaan. Langit memberkati kita. Suamiku, karena ini 2 kebahagiaan, apa kita undang kerabat dan teman untuk merayakan? Rayakan. Ayo rayakan besok. Siapkan semuanya. Baik, suamiku. Sepertinya besok pasti akan meriah. Semua, ini putriku yang berharga, Citra. Citra Basuki, Cipto melindungimu karena kau masih bersih. Kalau kau kotor, kira-kira apa Cipto masih akan tetap melindungimu? Dia pasti membunuhmu. Semua, silakan duduk. Silakan duduk semua. Pak Jason, ini untukmu. Tidak cuma kerjasama dengan grup Arta, tapi juga menjadi menantu keluarga Waringin. Aku yakin keluarga Basuki akan seperti Kartiko dan jadi keluarga besar di kota Yoda. Pak Jason, jangan lupa untuk saling bantu ya. Tentu saja, tentu saja. Ayo kita semua minum. Ayo. Baik, Ayo. silakan. Selamat untuk Kak Citra, kau akan menikahi Cipto Waringin. Aku juga ikut senang untukmu. Terima kasih ya. Nyonya, ada yang cari kau. Siapa itu? Kau tidak lihat aku sibuk. Ayo Citra, ayo kita minum. Nyonya. Bukannya sudah kubilang sebentar. Kau itu sudah gila ya? Dia bilang ini penting. Namanya Hekelore. Apa? Adik, kau tidak apa? Ini bersihkan. Ibu, ada apa denganmu? Siapa Hekelore? Dia itu cuma kerabat jauh. Mereka bilang dia sudah mati. Tidak sangka dia masih hidup. Aku akan temui dia dulu. Ibu. Oh, oke. Ayo lanjutkan. Jangan hiraukan. Silakan. Kakak, ayo bersulang. Bersulang. Gimana bisa temukan aku? Apa pedulimu? Aku tidak punya uang. Kasih aku uang. Bukannya aku sudah memberimu banyak. Kita sudah setuju untuk tidak saling hubungi. Aku menyesal. Kasih aku lagi. Aku tidak ada uang. Tidak ada uang. Oke. Aku akan minta Jason. Ya sudah ini. Ini aku kasih kau uang. Sudah ditransfer. Yang benar aja. Putriku sekarang Basuki. Ambil banyak uang dari Basuki, masuk Kecilkan akal. suaramu. Oke. Harusnya aku tidak kasihan padanya. Itu bagus, untuk masa lalu belum terlambat. Aku akan urusi Citra dulu. Dan besok dia. Kerabatmu, ada masalah apa? Cuma bertemu saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa kau Haikal? Siapa kau? Kau tidak perlu tahu aku siapa. Lakukan sesuatu untukku, aku akan kasih kau uang. Sungguh. Kasih tahu aku. Ketemuan? Tapi kenapa tidak bilang ke yang lain? Sudah diminum. Dia sudah meminum semua. Bagus.
Citra, kau kenapa? Sepertinya kebanyakan minum, kepalaku pusing. Jangan minum lagi. Feren, cepat bawa kakakmu ke kamar untuk istirahat. Kak Citra, ayo kita ke kamar. Semuanya maaf, aku tidak tahan alkohol. Aku ke toilet dulu. Nyonya Susi. Ingatlah, aku tegaskan kau dirayu wanita itu, oke? Baik-baik. Terima kasih Nyonya, sudah kasih kesempatan. Pergilah. Citra Basuki, keseruan akan dimulai. Kak Citra, apa kau tidak apa? Kepalaku pusing. Ya sudah, kau tidur saja. Saat kau bangun, semua orang di kota Yoda akan tahu kau di kasur melakukan hal kotor. Apa yang terjadi? Aku tidak minum banyak. Kenapa pusing? Orang yang seharusnya tidur, itu kamu. Gimana bisa kau? Karena aku tidak meminum itu, tapi kau yang meminumnya. Apa? Kau menukar gelasku. Jadi kau... Reaksi pertama kesal padaku. Adikku Feren, ternyata kau masih sama saja. Anak manis, ayahmu datang. Ayahmu datang. Saklarnya sekarang sudah siap. Selanjutnya akan jadi ibu tirimu, bersinar dan meledak. Sekarang sudah waktunya. Suamiku. Ada apa? Kenapa panik? Manajer hotel bilang ada laki-laki ke kamar Citra. Omong kosong. Menurutku juga begitu. Tapi kalau itu sungguhan... Ayo lihat. Iya. Apa yang terjadi? Raut wajahnya begitu. Pasti terjadi sesuatu. Ayo kita lihat. Kita lihat. Sebaiknya aku membawa banyak penonton. Kau pasti tersentuh. Suamiku, ini kamar Citra. Kenapa mereka ikutan? Suruh mereka kembali. Sudah, jangan buang waktu. Cepat periksa. Manajer hotel berkata jujur. Hei, kau! Apa yang kalian lakukan? Suamiku, ternyata itu sungguhan. Apa yang sungguhan? Citra Basuki, kau itu akan menikahi Cipto. Kau, bisa-bisanya kau berbuat hal memalukan. Kau buat keluarga Basuki malu. Kau buat kami malu. Itu Citra, bercinta dengan orang lain. Putri keluarga Basuki sangat nakal. Apa Waringin tahu? Apa kalian panggil aku? Kenapa kau di luar? Kenapa kau di luar? Lalu orang yang di kasur. Kenapa berisik sekali? Feren. Ya ampun. Itu. Aku mau mati. Itu bukan Citra, itu Feren. Cepat ambil foto. Keluarga Basuki akan terkenal. Kau benar-benar putri iblis. Tuan, tahanlah. Teruntuk ayah, kau harus bertahan. Tugasmu belum selesai. Kau menduga bar ini? Iya, bar ini Nona Citra ke sana. Orang lihat pelakunya keluar. Cuma tempat ini Nona Citra berhubungan sama pembunuh. Ayo, keluar! Mulai hari ini, kau bukan keluarga Basuki. Ibu, suamiku, jangan usir anakmu. Pergi! Aku cuma buat dia pergi. Kalau grup Arta membatalkan kontrak, ku bunuh dia. Jangan, suamiku. Tolong jangan keterlaluan. Feren itu adalah anak kandungmu. Nyonya, kenapa fotomu jatuh? Oh, ini foto Feren dan fotomu saat sama ayah. Tapi ayah, kau kelihatan berbeda, terlihat berbeda. Tapi ayah, kau kelihatan berbeda, terlihat berbeda. Foto apa? Aku tidak ingat.
Ada foto itu. Kau sungguh tidak ingat, tapi Nyonya menyimpannya. Artinya, dia itu sangat mencintaimu. Jangan lihat. Nyonya, apa kau malu? Biarkan aku lihat. Ayah, ada apa? Kasih tahu aku. Kasih tahu aku. Siapa orang ini? Aku tidak tahu suamiku. Aku tidak pernah ketemu dia. Apakah? Aku sungguh tidak tahu. Apa? Jadi pria itu bukan ayah. Lalu, kenapa Feren mengambil foto keluarga bersama pria ini? Mungkin saja... Dia bilang urusan penting. Namanya Hekalore. Apa? Bukankah dia Heka? Sepertinya kau menukar hasil DNA. Kau menukarnya kan? Feren, dia itu anak kandungmu. Omong kosong. Orang bilang balas dendam tidak pernah telat. Tapi 14 tahun, itu sangat lama. Aku cuma... Dia mati. Baguslah. Orang ini selingkuh. Dia harus mati. Ayah, kau membunuh ibuku. Tolong, Pamona, Pamona. Jangan lari. Apa yang telah kulakukan? Biar aku saja yang memberitahumu. Saat ini, kau baru saja membunuh 2 orang. Seperti kau yang dulu. Kau mendorong ibu dan adikku jatuh ke jurang. Biar aku saja yang memberitahumu. Saat ini, kau baru saja membunuh 2 orang. Seperti kau yang dulu. Kau mendorong ibu dan adikku jatuh ke jurang. Kau mengingat semuanya. Utang untuk darah. Aku tidak pernah lupa. Ini semua rencanamu. Akan kubunuh kau. Tolong jangan terburu-buru. Balas dendam untuk ibuku masih belum selesai. Citra, kau tidak bisa bunuh aku ayahmu. Kita satu darah. Kau pengkhianat. Kalau memang ada sebuah karma, Harusnya kau hadapi 14 tahun lalu. Citra, dulu aku sangat bodoh. Karena orang ini, dia menipuku. Kasih aku kesempatan, aku akan jadi baik. Aku tebus kesalahanku ke ibu dan adikku, Citra. Ayah mohon. Demi nyawanya, dia sampai berlutut ke anaknya. Ayah, ternyata kau mudah menyesuaikan ya. Tapi ayah, tidak perlu begini. Aku tidak biarkan kau mati sekarang. Karena ada kematian yang lebih pantas. Karena ada kematian yang lebih pantas. Apa maksudmu? Apa dia akan cari Cipto untuk bawa aku ke dia? Tidak. Aku tidak bisa bersama Cipto. Aku harus kabur, bawa semua uangku, dan keluar negeri. Tidak. Uangku, seluruh uangku, sudah kutaruh ke proyek grup Arta. Halo? Palibrata, ada masalah di keluarga Basuki. Aku ingin batalkan proyek. Aku mau uangku kembali semua. Untuk masalah ini, aku tidak bisa berkata-kata. Tapi, kalau besok kami ada waktu, akan kukirimkan alamatnya. Temui dia secara langsung. Selama dia setuju, kau bisa dapatkan uang kembali. Baiklah, baiklah. Terima kasih, terima kasih. Baiklah. Urusan Nona Citra sudah selesai. Kita bisa pergi. Ayo. Selamat datang Tuan. Tidak ada informasi Mayor Jenderal duluan. Mayor Jenderal, aku mau pulang. Kalau ada waktu, aku akan berkunjung. Tidak perlu. Hari ini hari yang bagus. Tuan, masuk ke mobil. Kau pemimpin grup Arta. Kenapa pilih tempat ini? Karena aku tahu di sini tidak spesial untukmu.
Kenapa kau? Apa mungkin? Benar. Aku adalah pemimpin dari grup Arta. Ayah, aku itu sangat hebat. Harusnya kau bangga padaku. Selama ini, aku dijebak kalian. Kau beraninya menipu uangku. Uangmu? Setelah kau menikahi ibuku, seluruh perusahaan keluarga Basuki, semuanya itu dibangun oleh ibuku. Kau dorong ibu dan adikku jatuh dari tebing, mengambil semua asetnya. Kau bilang itu adalah uangmu? Apa kau pantas? Kau cuma mau aku mati. Sama seperti ibumu ya. Benar. Untuk sebuah kematianmu yang sempurna, aku sudah simpan kamera ini selama 14 tahun. Ayah, kemarilah. Aku akan memotretmu. Tapi aku tidak tahu, kamera ini masih bisa atau tidak. Kau mau aku mati? Kau duluan! Kau mau aku mati? Kau duluan! Tidak! Ibu, adik, kalian bisa damai. Aku sudah balas dendam. Felix, kau tidak apa-apa? Tuan kedua, cepat tuan kedua. Felix! Felix! Biarkan Kak Harry dapat kabar balas dendamku untuk ayah kita. Kasih tahu dia, aku tinggal di kota Yoda. Bukankah itu Cipto? Tuan Harry, bisa tunjukkan kemampuan. Ayolah. Jangan! Citra! Jangan dendam! Kak Harry! Aku tidak mau belajar piano. Aku mau belajar bisnis sepertimu. Bisnis itu untuk anak laki-laki. Kau harus belajar apa yang perempuan harus pelajari. Jadilah baik, belajar yang giat. Setelah itu nanti kita pergi belanja. Kau berani? Citra! Jangan dendam! Tidak! Sudah bangun. Cipto, tadi aku bermimpi buruk. Itu bukan mimpi. Aku melakukannya. Omong kosong. Itu cuma mimpi. Kau mau kemana? Aku mau cari kakakku. Aku sudah balas dendam. Aku harus kasih tahu dia. Kakakmu sudah mati. Kau berbohong. Kakakku baik-baik saja. Dia sedang menungguku. Kakakmu sudah mati. Aku sudah membunuhnya. Aku sudah membunuhnya. Kenapa? Kenapa kau berkata jujur? Kenapa kau tidak bohong ke aku? Buat aku berpikir ini hanya mimpi. Bukankah baik? Citra. Saat aku umur 3 tahun, ibuku sangat baik padaku. Dia dibunuh. Aku balaskan dendamnya. Saat aku umur 4 tahun, Kak Harry sangat baik. Tapi sekarang, kau membunuh dia. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menyukaimu. Citra. Maaf. Kau tidak perlu minta maaf. Maksudmu, kakakku itu membuat salah. Jadi kau tidak punya pilihan untuk bunuh dia. Kenapa aku bunuh Kak Harry? Kau tidak perlu Kau tahu. harus kasih tahu aku. Aku tahu. Aku percaya padamu. Kau tidak akan lakukan itu. Kau tidak akan lakukan itu. Kasih tahu aku. Kasih tahu aku. Aku Cipto Waringin tidak perlu alasan untuk membunuh. Tidak Citra. Jangan sentuh aku. Pergi.
Kenapa? Kenapa akhirnya aku suka sama seseorang? Sekarang malah jadi musuhku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ibu. Mayor Jenderal, kau harus bicara jujur. Kasih tahu Nona Citra. Lore dibayar olehku. 3 pembunuh itu suruhanku. Apa semua keluarga Yakubu ambil bagian? Cuma aku saja. Ayahku dan kakakku tidak tahu. Dan Citra tidak tahu. Jangan salahkan mereka. Gimanapun juga, Citra tunanganmu. Sekarang baru ingat adikmu. Apa kau tahu? Kau hampir membunuhnya 2 kali. Ini salahku sebagai kakak. Cipto, raja yang menang. Wajar kau habisi aku. Tapi, kumohon, jangan kasih tahu Citra soal ini. Alasannya, waktu Citra datang ke keluarga Yakubu, dia sembunyi di kamarnya. Cukup lama buat dia panggil aku kakak. Aku takut dia tidak mau panggil lagi. Mati pun mungkin tidak bisa dengar lagi. Tapi, aku cuma minta tolong. Oke. Aku janji. Terima kasih. Lakukan. Kebenarannya, aku yang sudah menghabisi Harry. Gimana juga buat orang yang mencintai dia sampai hianati negara. Aku ini cuma pembunuh. Lebih gampang dia menerimanya. Tapi dengan begitu, Citra pasti membencimu. Tidak apa dia benci aku. Selama dia tidak benci dunia. Ingat, berani bicara apapun sama dia, aku habisi kau. Baik. Nona Citra, ini abu Tuan Harry. Tuan minta saya kasih ke Anda. Sampaikan terima kasihku. Aku belum hancurkan tulang Kak Harry dan menyebarkannya. Sebenarnya, Nona Citra, kalau butuh makan, saya bisa aturkan. Tidak perlu, Asisten Coki. Kak Harry, aku bawa kau pulang. Nona Citra tampaknya lebih tenang. Tapi jauh di dalam aku khawatir. Aku mengerti. Mau kemana? Membawa Kak Harry pulang bersamaku. Kalau mau tinggalkan aku tidak izinkan. Kalau mau tinggalkan aku tidak izinkan. Kalau kau tidak mau lepaskan aku, lebih baik habisi aku. Daripada aku melihat wajah orang yang membunuh kerabatku setiap hari. Lebih baik aku mati. Citra, kau adalah milikku. Aku tidak bisa lepaskan kamu. Tenang saja. Aku tidak akan menghabisimu. Jadi kau mau tinggalkan aku cuma ada satu cara. Habisi aku. Tenang saja. Aku tidak benar-benar mau mati. Tapi aku tidak akan diam saja. Aku akan kembali 3 hari lagi. Jadi dalam 3 hari ini, kau bisa cara apapun buat habisi aku. Selama kau habisi aku, kau bisa balaskan dendam Harry dan singkirkan aku selamanya. Sama-sama menang. Tapi kalau dalam 3 hari tidak bisa menghabisi aku, meski kau benci aku, selamanya tetap tidak bisa pergi. Berani bertaruh? Bertaruh hidupku denganmu. Kau pantas pertaruhkan hidupku. Aku tidak bisa, aku tidak mau. Lepaskan saja aku. Mau apa tidak? Kalau tidak mau, jangan harap bisa bawa pulang abu kakakmu. Kembalikan kakakku. Kau mau Tembak apa? aku, dan kau bisa bawa pulang abu kakakmu. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Tembak aku. Kembalikan kakakku. Tembak aku, tembak aku. Kalau tidak, abu kakakmu jadi makanan ikan. Berhenti. Tembak. Aku bilang berhenti. Tembak. Tuan. Lihat, sudah aku bilang. Kau bisa.
Cuma arahnya saja yang kurang pas kali ini. Perhatikan lebih baik nanti. Jadi sekarang, pertaruhan kita dimulai. Dalam 3 hari, kalau kau bisa habisi aku, kau bisa bawa Abu Kakakmu pulang. Kenapa kau paksa aku begini? Cepat keluarkan kebencianmu. Keluarkan, supaya kau tidak menderita. Kau harusnya tahu aku sangat waspada saat tidur. Jangan terlalu dekat nanti. Tembak aku dari pintu. Citra, kau capek ya? Tidurlah. Istirahatlah. Lalu kembali habisi aku. Semalam tidak tidur. Nanti makan dulu, lalu tidur sebentar. Nanti kau kecapean dan tidak bisa habisi aku. Lalu menyerah. Nanti sebelum tembak, cek dulu pelurunya. Simpan itu. Cuci muka terus turun ke bawah. Lumayan. Kau bisa beradaptasi sama situasi dan pakai senjata apapun. Makan yang banyak. Kau harus bertenaga. Tahan. Aneh, kau tidak coba habisi aku. Ternyata pikir ide lain. Kali ini kau benar-benar mengejutkanku. Tapi masih kurang bagus. Mencuri abu melanggar taruhan kita. Bukannya kau harus dihukum dengan pantas. Tuan. Lupakan kali ini. Tidak ada lain kali. Bicara. Darurat di perbatasan. Kenapa? Mau menyerah lebih awal? Masih ada 15 menit lagi. Cipto, kau menang. Turunkan pistolnya. Kau menang. Turunkan pistolnya. Cipto. Cipto, maafkan aku. Ini satu-satunya cara aku bisa menang. Aku harus menang. Biarkan dia. Tuan, Nona Citra mau habisi Anda. Turunkan pistolmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Buat apa minta maaf? Kau lakukan dengan baik. Tidak perlu minta maaf. Sudahlah, kau pakai strategi. Memang kau yang aku suka. Menurutku, kau bisa jadi ketua bawahanku yang kasih aku saran nanti. Cipto, habisi saja aku. Sakit sekali rasanya. Tidak apa. Tidak akan sakit lagi nanti. Citra, kau menang. Aku tidak menang. Aku tidak menghabisimu. Aku tidak menang. Kalau bukan karena Coki masuk, pasti sudah habisi aku. Sesuai aturan, aku harus biarkan kau tembak aku lagi sampai kau habisi aku. Tuan, keluar. Tapi kehidupanku belum boleh habis sekarang. Bisa tunggu beberapa hari. Aku hutang tembakan itu, kematianku. Ditunda dulu. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Aku tidak mau. Aku tidak mau nyawamu. Kau harus. Kau tidak berhutang apa-apa.
Hutang. Ya, hutang. Citra, kau buru-buru. Bawa kamu pulang kan? Kalau tidak, pergilah 2 hari ke keluarga Waringin. Ibuku sangat merindukanmu. Oke. Bagus. Sudah malam. Aku pergi dulu. Lukamu? Tidak apa. Tidak apa. Tidak akan mati. Oh ya. Kalau aku bisa pulang dan kau masih di sini, nanti aku ajak kau makan. Mau makan apa? Aku tidak tahu. Cepat pikirkan. Kue lotus. Kue lotus. Oke. Tuan, Diam. Tuan, pelayan, cepat antar Tuan ke rumah sakit. Pelurunya sudah dikeluarkan, tapi luka di perutnya lebih serius dari yang di punggungnya. Tuan perlu banyak istirahat. Tuan, apa maksudnya ini? Anda harusnya bilang sama Nona Citra, jadi tidak akan seperti ini. Kau mau aku habisi? Tuan, Berapa lama aku tidur? sekitar 3 jam. Ke markas. Tuan, Anda baru dioperasi, harus istirahat. Aku bisa istirahat setelah mati nanti. Dokter, di mana pasien ranjang nomor 2? Maksud Bu Citra, Tuan Cipto. Dia baru saja pulang. Kenapa bisa? Bukannya lukanya serius? Ya, sangat serius. Tapi dengan watak Tuan, Bu Citra juga pasti tahu. Terima kasih, dokter. Situasi di perbatasan gawat sekali. Iya, kata prajurit yang terluka sangat brutal. Tidak tahu apa Tuan bisa kembali dengan selamat. Kalimat itu bukan kalimat terakhirnya, sama sekali bukan. Kalimat itu bukan kalimat terakhirnya, sama sekali bukan. Nyonya, apa ada kabar? Apa mungkin? Citra, terkadang tidak ada kabar. Itu adalah kabar terbaik. Iya benar, mungkin dia tidak sempat kasih kabar. Dia sudah sering berperang dan selalu pulang dengan selamat. Kali ini pasti tidak ada bedanya. Oh iya, dia juga bilang mau ajak aku makan pulang nanti. Jadi, dia pasti pulang. Iya, si bocah itu tidak bisa apa-apa. Berperang, bahkan lebih jago dari ayahnya. Citra, ini pertunanganmu. Nyonya, apa maksudnya ini? Citra, bukannya kau mau membatalkannya? Aku setuju. Nyonya, soal pertunangan ini, apa tidak bisa tunggu sampai Cipto pulang? Buat apa lagi tunggu putraku pulang? Buat tembak dia lagi? Nyonya, kupikir kau mirip sepertiku. Tapi aku tidak sangka kau begitu sangat kejam. Buat tembak tunanganmu sendiri. Keluarga Waringin tidak bisa punya menantu sepertimu. Maafkan aku. Cukup. Citra, karena demi ayahmu, aku tidak tuntut kau atas luka putraku. Tapi jangan harap untuk ketemu putraku lagi. Bawa kontrak itu dan pergi. Aku mengerti. Jadi pada waktu itu, terakhir kalinya kita bertemu. Nyonya, bukannya itu terlalu kejam? Tidak ada pilihan. Lihat dari sifatnya itu, kalau aku tidak keras, dia tidak akan pergi. Dulu, aku berharap dia dan Cipto bisa tumbuhkan perasaan. Sekarang perasaan mereka sama. Tapi aku harus jadi kejam untuk mengakhirinya. Nyonya, Tuan Muda pasti pulang. Iya, aku harap dia pulang. Medan pertempuran itu adalah tanggung jawabnya. Tapi
Aku tidak bisa membiarkan Citra menjadi janda. Dia masih muda. Maaf Nyonya. Sebelum aku bisa bertemu Cipto, aku tidak akan pergi. Sebelum aku bisa bertemu Cipto, aku tidak akan pergi. Citra, apa kau ingin membantahku? Nyonya, aku bisa batalkan pertunangan, tapi aku harus lihat dia sekali lagi. Kenapa? Karena aku tidak mau pertemuan terakhir kami jadi aku yang menembaknya. Nyonya, aku mohon, biarkan aku ketemu dia sekali lagi. Setelah itu, terserah Nyonya mau apa sama aku tidak akan mengeluh. Citra, aku tidak akan biarkan kau ketemu dia. Karena kau tidak mau dengar. Jangan salahkan aku. Pengawal, bawa dia pergi. Nyonya, semakin jauh lebih bagus. Aku tidak mau lihat dia lagi. Nyonya, kenapa tidak habisi saja aku? Terlalu mudah untuk menghabisimu, Citra. Aku mau kau merasa bersalah seumur hidup atas nyawa putraku. Bawa dia pergi. Nyonya, Tuan sudah kembali. Mana dia? Tuan, terluka parah. Sekarang kritis di rumah sakit. Apa? Cepat antar aku. Nyonya, aku mohon, izinkan aku lihat dia sekali lagi. Bawa dia. Nyonya, maafkan aku, tapi aku harus lihat dia sekali lagi. Kau korbankan nyawa buat lihat dia sekali lagi. Apa itu pantas? Aku tidak tahu pantas atau tidak. Aku cuma tahu, aku harus ketemu dia lagi. Citra, yang kau lakukan buat aku sulit bertindak kejam. Nyonya, simpan pistolnya. Ayo kita jenguk Cipto bersama. Mana Cipto? Mana Cipto? Katakan. Cipto. Nona Citra. Asisten Coki, operasinya sudah selesai. Masih operasi. Ini buat Anda. Ini titipan Tuan. Sebelum dia pingsan, dia siapkan buat Anda. Oh ya, kalau aku bisa pulang dan kau masih di sini, nanti aku ajak kau makan. Mau makan apa? aku tidak tahu. Cepat pikirkan. Kue lotus. Kue lotus. Oke. Dia ingat. Dia selalu ingat. Tembak saja aku nanti, Tuan. Kalau Tuan tembak aku, tandanya Anda sudah sadar ini pantas. Nona Citra, ada yang mau saya sampaikan. Kakak keduaku mata-mata. Tuan terluka parah karena dia bocorkan informasi penting. Kenapa Cipto tidak bilang sama aku? Tuan bilang, tidak apa dia benci aku. Selama dia tidak benci dunia. Dokter, gimana putraku? Operasinya berhasil, tapi Tuan terluka cukup serius kali ini. Kepalanya terluka. Kapan dia bangun tergantung keinginan hidupnya. Cipto Waringin, dasar bodoh. Apa kau tahu kalau kau itu seluruh duniaku? Cipto Waringin, kalau kau tidak bangun, aku akan memakannya. Beneran ku makan ya? Kenapa? Mau aku suapi? Cipto Waringin.
Ciptawaringin, kau cuma mau lihat aku makan. Makan yang banyak. Aku sengaja beli buat kau. Jadi makan saja. Ciptawaringin. Hah? Aku bersedia. Bersedia apa? Aku akan tunggu sampai kau bersedia. Baru aku makan kau. Saat itu, kau pasti jadi yang paling enak. Mandi bersama, tidak apa-apa kan? Mandi sama-sama. Kau tidak masalah.